Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika secara daring bersama saya Pak Slamet Riyadi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang dilatasi. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian semua dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan dilatasi. Nah, dilatasi ini masih termasuk dalam transformasi geometri di bagian yang keempat. Nah, apa itu dilatasi? Nah, dilatasi juga dikenal dengan sebagai perbesaran atau pengecilan suatu objek. Nah, dilatasi melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran objek. Jadi kalau pada kegiatan transformasi yang 3 kemarin, yang pencerminan, translasi, dan rotasi itu hanya memindahkan objek, tapi pada dilatasi itu dengan cara mengubah ukurannya. Ukurannya bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung dari faktor skala yang digunakan. Nah, contohnya ini. Dilatasi dengan faktor skala K sama dengan 2, titik O sebagai pusat dilatasinya. Nih, Pak Guru punya segitiga ABC dengan titik A di koordinat 2,1, titik B di koordinat 4,1, dan titik C di koordinat 2,5. Akan didilatasikan dengan faktor 2. Nah, langkahnya kita tarik dulu garis dari titik pusat dilatasi ke titik A, kemudian kita buat 2 kalinya. Nah, diperoleh A aksen 4,2. Begitu juga dengan titik pusat ke titik B, kita buat 2 kalinya sehingga diperoleh B aksen 8,2, dan yang terakhir di titik C diperoleh titik C aksen 4,10. Sehingga dari segitiga ABC kita sudah memperoleh bayangan yaitu A aksen, B aksen, C aksen. Bentuk segitiganya menjadi seperti gambar berikut. Nah, menjadi lebih besar. Lebih besar berapa kalinya? 2 kalinya. Oke. Nah, sekarang kita cermati. Dari titik semula 2,1 didilatasikan dengan pusat O, faktor skala 2, diperoleh bayangan A aksen 4,2. Kemudian dari titik B 4,1 didilatasikan dengan pusat O, skala 2, diperoleh B aksen 8,2. Titik C yang berkoordinat 2,5 didilatasikan dengan pusat O, faktor skala 2, diperoleh C aksen 4,10. Nah, kita lihat 2,1 jadi 4,2. 4,1 82, 2,5 menjadi 4,10. Kalau kita tarik secara umum, jika ada titik P dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan pusat O, faktor skalanya K, maka diperoleh bayangan, bayangannya adalah P aksen K kali X, K kali Y. Jadi kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan koordinat yang ada. Mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita lihat ilustrasi untuk faktor dilatasinya setengah. Ya. Kalau setengah bagaimana? Kita lihat bersama. Ya, ini adalah pusat dilatasinya di titik O. Kita punya segitiga A-nya 4,2, B-nya 8,2, dan C-nya 4,10. Segitiganya cukup besar. Kemudian kita dilatasi dengan skala setengah. Caranya kita tarik garis dari pusat dilatasi ke titik A. Nah, karena ini setengah berarti kita bayangannya setengah dari garis tersebut, yaitu di titik A aksen 2,1 dibagi ya. Begitu juga untuk titik B aksen diperoleh dari setengah dari titik pusat ke titik B.
diperoleh titik B aksen 4,1. C juga setengah dari pusat ke C itu diperoleh titik 2,5. Kita satukan membentuk bangun segitiga. Nah, bayangannya adalah seperti ini. Jadi lebih kecil. Oke, ya. Kita cermati. Titik A yang koordinatnya 4,2 didilatasikan dengan pusat O faktor skala setengah diperoleh bayangan A aksen 2,1. Titik B 8,2 didilatasikan dengan pusat O faktor setengah diperoleh D aksen 4,1. Dan titik C dengan koordinat 4,10 didilatasikan dengan pusat O faktor skala setengah diperoleh C aksen 2,5. Jadi secara umum kalau kita tuliskan bahwa jika ada koordinat titik P yang titiknya X, Y didilatasikan dengan pusat O faktor skala K, maka diperoleh bayangan P aksen K kali X, K kali Y. Sama ya kesimpulannya. Jadi tinggal kita kalikan dengan faktornya saja. Contoh soal. Tentukan koordinat bayangan dari titik P 3,8 oleh dilatasi O,2. Ya. Jawabannya kita tuliskan rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya, maka diperoleh ya bayangannya adalah 2 kali 3 dan 2 kali 8. 6,16 ya. Contoh 2. Koordinat bayangan dari titik A 5,10 oleh dilatasi O, negatif 2 adalah ya sama aja. Kalau negatif diperoleh bayangan negatif 10, negatif 20. Ringkasannya adalah jika ada titik P dengan koordinat X, Y didilatasikan dengan pusat O faktor skala K, maka diperoleh bayangan P aksen K kali X, K kali Y. Baik, demikianlah pembahasan kita untuk materi dilatasi. Semoga bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, bisa menuliskan di kolom komentar terkait permasalahan dilatasi. Sampai jumpa dan tetap semangat, tetap salam sehat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.